Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Muntakis Naryadi dengan NIM 187231075. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori graf pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan Ring Road Utara, Yogyakarta. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, yang pertama, kemacetan terjadi terutama pada jam-jam sibuk seperti jam berangkat kerja dan pulang kerja. Lalu, risiko kecelakaan meningkat karena banyak pengendara yang tidak sabar dan melanggar aturan lalu lintas. Lalu berikutnya, lokasi Ring Road Utara ini dipilih karena merupakan jalur strategis yang menghubungkan berbagai fasilitas penting, lalu volume kendaraan yang juga tinggi sepanjang harinya, dan berbagai jenis kendaraan melewati area ini, mencakup mobil pribadi, bus, truk, motor, Trans Jogja, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya juga pengaturan lampu lalu lintas yang optimal sangat diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan. Lalu berikutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengatur lampu lalu lintas dengan teknik pewarnaan graf. Lalu tujuannya sendiri untuk mengetahui aplikasi teknik perwarnaan graf untuk lampu lalu lintas. Nah, berikutnya ada landasan teori. Yang pertama untuk teori graf sendiri yaitu definisi graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex dan dihubungkan oleh sisi atau edge dinotasikan dengan G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan simpul dan E merupakan himpunan sisi. Nah, untuk aplikasi teori graf sendiri itu berguna untuk pengaturan arus lalu lintas, jaringan komputer, pembuatan chip, jaringan sosial, dan lain-lain. Lalu berikutnya untuk pewarnaan graf, yaitu pertama ada pewarnaan simpul atau vertex coloring, yaitu memberi warna berbeda pada simpul bertetangga, lalu menggunakan jumlah warna yang minimum, dan simpul yang terhubung tidak boleh memiliki warna yang sama. Lalu berikutnya ada pewarnaan sisi atau edge coloring, yaitu memberi warna berbeda pada sisi bertetangga, dan sisi yang bertemu di satu simpul harus berbeda warna. Lalu berikutnya ada pewarnaan bidang, yaitu memberi warna pada bidang atau wilayah, dan bidang yang bertetangga tidak boleh sama warna. Lalu dia ini memerlukan graf planar atau tidak ada sisi yang berpotongan. Nah, lalu di sini ada model persimpangan untuk jalan Ring Road Utara Yogyakarta ini. Nah, yang pertama ini ada jalur utama yang ditandai dengan C, F, I, dan L. Nah, untuk masing-masing jalur utama ini dilengkapi dengan lampu lalu lintas. Dan untuk jalur utama ini digunakan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Lalu berikutnya juga ada jalur khusus yang ditandai dengan A, D, G, dan J. Nah, untuk jalur khusus ini diperuntukkan bagi Trans Jogja dan sepeda motor. Lalu, jalur khusus ini juga berfungsi sebagai jalur lambat. Nah, dan untuk jalur khusus sendiri ini, dia ini mengikuti sistem lampu apil. Lalu berikutnya ada aturan khusus, yaitu untuk belok kiri langsung ini diperbolehkan pada jalur tertentu. Nah, lalu untuk jalur Trans Jogja ini memiliki prioritas khusus. Lalu ada juga pengaturan waktu yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Next, di sini ada langkah pewarnaan graf. Yang pertama itu pembuatan simpul. Mengidentifikasi dulu semua jalur yang perlu diatur, lalu tempatkan simpul sesuai dengan posisi jalur, lalu memberi label pada setiap simpul. Lalu berikutnya ada penentuan sisi, yaitu menghubungkan sisi yang berpotensi konflik, mengidentifikasi jalur yang tidak bisa berjalan bersamaan, lalu mempertimbangkan arah pergerakan kendaraan. Lalu berikutnya ada pewarnaan simpul. Nah, di sini itu menggunakan prinsip minimal warna, lalu memastikan juga untuk simpul bertangga ini memiliki warna yang berbeda. Lalu berikutnya ada pengelompokan, yaitu mengelompokkan jalur berdasarkan warna, menentukan urutan nyala lampu, lalu membuat tabel waktu pergantian lampu. Berikutnya di sini ada hasil dari pewarnaan graf, lalu untuk elemen-elemen ini bisa dilihat. Untuk simpul sendiri ini ada pada lingkaran-lingkaran di sini. Nah, untuk setiap lingkaran pada gambar ini mewakili sekelompok jalur kendaraan tertentu. Nah,
Sebagai contoh, di sini ada A dan D itu yaitu menunjukkan jalur kendaraan yang melibatkan arah A dan arah D. Sebagai contoh juga di sini ada C dan B yaitu menunjukkan jalur kendaraan yang melibatkan arah C dan arah B. Lalu untuk pewarnaannya sendiri di sini itu untuk warna merah ini menunjukkan jalur kendaraan yang berhenti atau lampu merah ini menyala. Lalu untuk warna hijau ini menunjukkan jalur kendaraan yang bergerak. Nah, lampu hijau di sini menyala. Lalu untuk sisi dan edge ini tunjukkan pada garis yang menghubungkan antara simpul. Nah, ini menunjukkan bahwa jalur-jalur tersebut ini memiliki potensi bertabrakan apabila lampu hijau menyala bersamaan. Artinya, simpul yang terhubung ini harus memiliki warna berbeda dalam satu pola nyala lampu. Lalu berikutnya ada penjelasan pewarnaan ini, contohnya di sini terlihat ada simpul hijau yang ditunjukkan pada CB, FG, dan DE ini. Mereka ini dapat bergerak atau lampu hijaunya menyala pada waktu yang bersamaan. Karena mereka ini tidak memiliki sisi yang langsung menghubungkan mereka satu sama lain. Nah, untuk simpul merah ini yaitu ya simpul sisanya ini mereka ini berhenti pada saat yang sama untuk menghindari konflik. Tuh. Lalu untuk berikutnya di sini ada pola pengaturan. Nah, untuk pola yang pertama ini ada lampu hijau pada jalur C. Nah, pada pola pertama ini kondisi lampu hijau berada pada jalur C dan jalur C ini diperuntukkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Dan untuk jalur D ini diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan juga digunakan sebagai jalur lambat. Nah, untuk jalur lampu lalu lintas yang lain itu tidak dapat berjalan karena dalam keadaan merah. Karena yang hijau di sini ada dari C dan D saja. Nah, untuk alur dari kendaraan yang dari arah C ini bisa mereka melalui E, H, K. Nah, lalu untuk D sendiri ini mereka bisa ke E, G, dan K juga. Nah, lalu berikutnya di sini untuk pola kedua itu lampu hijau ada pada jalur F dan jalur F ini diperuntukkan untuk semua jenis kendaraan. Lalu untuk alurnya sendiri dari jalur F ini mereka bisa melewati jalur A, B, G, H, dan K. Nah, lalu khusus untuk jalur kendaraan bermotor D dan F mengikuti lampu apil sehingga pengendara dapat jalan terus ke lajur kiri. Lalu yang berikutnya di sini ada pola ketiga. Nah, pada pola ketiga ini kondisi lampu hijau berada pada jalur I. Dan jalur ini diperuntukkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Dan jalur J diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan juga digunakan sebagai jalur lambat. Nah, untuk jalur rambu lalu lintas dari arah lain ini tidak dapat berjalan karena dalam keadaan merah. Nah, lalu untuk alurnya sendiri, dari jalur ini mereka dapat menuju jalur K, jalur B, dan jalur E. Nah, lalu untuk jalur kendaraan bermotor J ini, mereka alurnya sendiri mereka bisa menuju ke jalur K, jalur A, dan jalur E juga. Nah, lalu khusus untuk kendaraan bermotor D dan jalur F mengikuti lampu apil sehingga pengendara dapat jalan terus ke jalur kiri. Lalu yang terakhir di sini ada pola keempat. Nah, ini kondisi lampu hijau berada pada jalur L dan jalur L ini diperuntukkan untuk semua jenis kendaraan. Untuk alurnya sendiri dari jalur L mereka bisa menuju ke jalur A, B, E, G, H. Nah, lalu lagi-lagi khusus untuk jalur kendaraan bermotor D dan jalur F mengikuti lampu apil sehingga pengendara dapat jalan terus ke jalur kiri. Lalu berikutnya di sini ada kesimpulan. Nah, penelitian ini menunjukkan
bahwa teknik pewarnaan graf, terutama pada pewarnaan simpul, bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatur lampu lalu lintas di persimpangan yang rumit, seperti Ring Road Utara Yogyakarta. Nah, dengan metode ini, alur lalu lintas dapat diatur lebih rapi sehingga risiko macet dan kecelakaan bisa dikurangi. Nah, setiap jalur diberi warna yang berbeda agar tidak ada jalur yang berpotongan saat lampu hijau menyala bersamaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori graf tidak hanya berguna dalam matematika, tetapi juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hasil yang maksimal, petugas lalu lintas perlu aktif mengawasi kondisi jalan dan memastikan lampu lalu lintas berfungsi dengan baik, lalu mendorong pengguna jalan untuk selalu menaati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.